Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para siswa dan siswi SMP Islam Rasul Fikir yang berbahagia, kembali kita akan melanjutkan pengajian kita tentang bakti kepada kedua orang tua kita. Pada bagian kedua ini khusus kita akan membahas atau menyampaikan tentang firman Allah yang terdapat dalam kitab kita Taisirul Khalaq. Terlebih dahulu, marilah kita membaca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka kitab kalian halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu ta'ala. Qala Allahu ta'ala, Allah telah berfirman. Saya baca ayatnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Silakan kalian terjemah, kasih arti kitab kalian. Saya bacakan. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan. Alla ta'budu illa iyyahu, supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua, atau kepada bapak ibumu dengan sebaik-baiknya. Saya ulang lagi. Wabil walidain ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika salah seorang di antara keduanya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, setelah lagi. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uffin, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Fala taqul lahuma uffin,
maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka. Faqul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan atau ucapan yang mulia. Faqul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka berdua perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janahadzulli, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Wakhfid lahuma janahadzulli, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Minar rahmati, dengan penuh kesayangan, dengan penuh kesayangan. Wa qur rabbirhamhuma, dan ucapkanlah wahai Tuhanku. Wa qur rabbirhamhuma, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Hadza, camkanlah uraian di atas. Hadza, camkanlah uraian di atas. Waliyakhussal ummah biziyadatil birri. Waliyakhussal ummah biziyadatil birri, dan hendaklah si anak lebih mengutamakan ibunya. Dan hendaklah si anak lebih mengutamakan ibunya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, birrul walidati alal walidi dhifani, bakti kepada ibu itu mesti 2 kali lipat kepada ayah. Lagi, birrul walidati alal walidi dhifani, bakti kepada ibu itu mesti 2 kali lipat kepada ayah. Sedikit keterangan yang bisa Ustaz sampaikan, anak-anak sekalian, betapa Allah memuliakan kedudukan orang tua, sehingga banyak kita jumpai dalam Al-Quran Allah menggandengkan atau mengiringkan perintah mengesahkan Allah, perintah beribadah kepada Allah, disandingkan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perintah mengesahkan Allah diiringi perintah untuk taat patuh pada kedua orang tua. Yang kedua, dalam surat Luqman pun Allah menyampaikan bahwa wasfainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, al-ayah. Allah merintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan perintah bersyukur kepada kedua orang tuanya. Syukur kepada Allah disandingkan diiringi dengan syukur kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa mulianya orang tua.
orang tua, bapak ibu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak hadis Nabi pun menyampaikan, di antaranya ada sebuah hadis yang artinya ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Bahkan dalam hadis lain Nabi menyatakan 3 perkara, kata Rasulullah, 3 perkara yang bila dikerjakan maka tidaklah berguna suatu amal. Yang pertama kata Rasul, menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, lari dari saat terjadinya peperangan. Berarti 3 hal ini adalah termasuk dosa besar. Yang pertama, menyekutukan Allah, syirik pada Allah, dosa yang paling besar. Yang kedua, durhaka pada kedua orang tua, ini pun termasuk dosa besar. Yang ketiga, lari dari medan peperangan. Oleh karena itu, anak sekalian, kita sebagai anak harus bisa menghormati, mentaati apa yang menjadi perintah orang tua kita, selama perintah itu untuk kebaikan, selama perintah itu tidak untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat betapa besarnya jasa orang tua kita kepada kita. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan di dalam usaha untuk menjadi anak yang solih dan solihah, yakni bisa taat patuh berbakti pada kedua orang tua kita. Dalam taat patuh itu, anak sekalian, mungkin kita akan banyak menjumpai kendala. Di antaranya, mungkin mohon maaf, ada salah satu orang tua kita yang kurang tepat atau kurang pas dalam perbuatan dan sebagainya, maka selaku anak berusahalah untuk bisa menjadikan kita, mendorong orang tua kita untuk bisa berbuat baik, sehingga kita selaku anak bisa menjadi sebab keduanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kurang tepat perbuatan orang tua kita, sampaikan, ingatkan dengan bahasa yang sangat halus, sangat sopan, ya, sangat sopan, sebisa mungkin, sehalus mungkin, sehingga tidak terkesan meremehkan, bahkan merendahkan derajat mereka berdua. Sampaikan dengan sangat halus. Dalam berbakti kepada orang tua kita, jangan dilihat seperti apa orang tua kita, tetapi lihatlah bahwasanya dalam pengabdian pada orang tua itu ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian anak sekalian, semoga keterangan ini bermanfaat untuk kita semua, dan Allah mudahkan kita semua untuk bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.